saat ini kita akan mencari FPB dan KPK menggunakan metode tabel. Sebelumnya kita sudah pelajari cara mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Nah, langsung saja kita simak latihan soalnya. Tentukan FPB dan KPK dari 28, 42, dan 56. Langkah pertamanya sudah pasti kita akan buat tabel ya, karena di sini kita akan menggunakan metode tabel. Ya. Oke, yang pertama kita masukkan tabel pertama, kita masukkan dia sebagai kolom pembagi. Ya, yang di samping kiri ini kolom pembagi. Nah, kemudian karena di sini ada 3 kolom yang akan kita bagi, jadi kita siapkan juga di sini ada 3 bilangan yang akan kita bagi. Ya, karena di sini ada 3 bilangan yang akan kita bagi, maka kita siapkan 3 kolom lagi. Ya, seperti ini mungkin. Segera kita masukkan 28, 42, 56. Setelah ini tabelnya sudah jadi. Setelah ini kita masukkan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima di kolom pembagi. Ya, bilangan prima ada berapa saja? 2, 3, 5, 7, 9 bukan. 9 masih bisa dibagi dengan bilangan lain. 7, 11, 13 dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita akan masukkan bilangan-bilangan prima ini sebagai pembagi terhadap 28, 42 dan 56. Kita harus mulai dengan bilangan yang paling kecil. Ya, bilangan yang paling kecil yaitu 2. Baik. Nah, sebelum kita lanjut harus diperhatikan nantinya angka 28, 42, dan 56 ini kita akan cari semua, kita cari berurut ya, secara urutan sampai ke bawah, sampai semuanya sama-sama mendapatkan angka 1. Ingat ya, tujuan kita akan membuat 28, 42, dan 56 ini menjadi angka 1. Ya, lanjut. Baik, yang kedua, kita akan berikan keterangan bilangan-bilangan pembagi yang ada di kiri ini ya, yang ada di kiri ini. Kalau ada yang bisa membagi semua bilangan yang ada di bagian kanan ini. Ya, sebagai contoh seperti ini ya. 28 bagi 2 dapat 14. 42 bagi 2 dapat 21. Dan 28, ya 28-nya ke sini karena 56 bagi 2 28. Ya, 28 kali 2 56. Baik. Nah, di sini 28, 42 dan 56 bisa dibagi dengan 2. Jangan lupa ya. Kita berikan keterangan. Kita kasih tanda biru ya. Oke. Nah, itu tujuannya untuk apa? Nanti kita lihat sebentar. Baik, lanjut. Nah, kita lihat lagi. Apakah bilangan 14, 21, 28 bisa dibagi dengan 2? Bilangan 14, 21, 28 bisa dibagi dengan 2. Ya, untuk 14 dan 28 bisa, tapi 21 tidak bisa. Nah, karena masih bisa ya, kita masih tetap tulis 2. 14 bagi 2 dapat 7. 21 bagi 2 tidak bisa. Makanya kita tetap turunkan 21. Ya. Ingat ya, 21 bagi 2 tidak bisa, maka kita tetap turunkan, kita tetap tulis di bawah ini supaya tidak kosong. Kita tulis dengan angka yang sama, 21.
Selanjutnya 28 bagi 2 dapat 14. Ya, dapat 14. Nah, berhubung ketiga angka ini 14, 21, 28 tidak bisa, ada satu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan prima ini, maka dua yang di kolom di baris ketiga ini ya, yang di bawah ini kita tidak tandai ya. Oke, lanjut. Ya, kita lihat lagi. Apakah 7, 21, 14 bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil lagi? Ya, masih bisa. Ada 14. 14 ini dibagi dengan 2 yang di bawah ini ya. Di 2 yang di bagian ketiga. 14 bagi 2 dapat 7. 21 bagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 21. 7 di sini dibagi 2 tidak bisa, tetap tulis 7. Ya, karena ada dua bilangan ya, ada dua bilangan yang tidak bisa kita bagi dengan angka 2, maka kita tidak tandai lagi. Baik, masih bisa lanjut kita cari. Kalau dibagi dengan 2, apakah masih bisa? Oh, tidak bisa. 7, 21 ini bilangan ganjil. Kalau bagi dengan 2 bilangan genap tidak bisa ya. Nanti dapatnya ada sisa, ada koma. Ya, coba kita bagi dengan angka 3. Apakah bisa dibagi dengan angka 3? Bisa. Ya. 7 bagi 3. Oh, 7 bagi 3 tidak bisa. Tetap tulis 7. Namun 21 ini bagi 3, kalau kita bagi 3 dapat hasilnya 7. Nah, seterusnya 7 bagi 3 tidak bisa juga, kita tulis 7. Oke. Kolomnya ternyata ada kurang, kita tambahkan lagi ke bawahnya. Ya. Baik, kita lanjut lagi cari. Apakah bilangan 7 ini bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Dibagi dengan 3? Juga tidak bisa. Dibagi dengan 5? Apakah masih bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa. Kalau tidak bisa dengan 5, kita cari yang bilangan prima yang lebih besar dari 5, yaitu 7. Apakah bisa dibagi dengan 7? Bisa. 7 di pertama ini bisa dibagi dengan 7, dapat 1. Yang kedua dapat 1 lagi, dan yang ketiga dapat 1. Ya, semua hasil sudah dapat 1. 28 sudah dapat 1, 42 sudah dapat 1, 56 sudah dapat 1 di kolom terakhir. Berarti kita stop sampai di sini. Kemudian kita lihat lagi. Bilangan pembagi 7 ini ternyata bisa membagi ketiga bilangan ini. Ketiga bilangan. Yang 7 di bagian A, 7 di bagian B, dan 7 di bagian C. Ya, berarti di sini kita tambahkan lagi keterangan. Kasih ya seperti ini mungkin ya. Supaya kita bisa lihat ternyata ini ada dua angka yang kita tandai dengan warna apa ini? Warna merah kah? Warna biru, ya. Nah, apa fungsinya kita tandai? Ya terserah kita mau tandai bagaimana supaya kita ingat. Dan ternyata bilangan ini kalau kita lihat persamaannya apa? Persamaannya angka 2 dan 8, angka 2 dan 7 bisa membagi ketiga bilangan secara bersama-sama ya. Oh maaf. Di atas ya. 28, 42 dan 56 bisa dibagi ya dengan bilangan 2. Sedangkan 7 bisa dibagi dengan 7 secara sama-sama. Yang lain hanya beberapa ya. Makanya ini yang akan kita tentukan dia sebagai FPB.
Masih ingat apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Ya, FPB. Nah, FPB, jadi FPB dari 28, 72, dan 56 yaitu 2 dan 7. Ya, kita kalikan 2 yang ini dan 7 yang ini ya. Kita kalikan ya. Ini faktorisasinya. Hasilnya 2 kali 7 dapat 14. Ya, berarti FPB-nya faktor persekutuan terbesar antara 28, 42, dan 56 yaitu 14. Atau bahasa hari-hari ya, faktor dari 28, 42, dan 56 yang persekutuan, yang bertemu dan terbesar, yang bertemu dan paling akhir yaitu pada bilangan 14. Kalau FPK-nya faktor persekutuan terkecil. Nah, faktor ya, ingat bukan kelipatan. FPK-nya pasti 2, ya kan? Yang pertama. Nah, faktor yang paling pertama. Tapi yang kita cari faktor terbesar. Nah, ini FPB-nya ya. FPB-nya. Nah, kemudian ada lagi satu yang akan kita cari yaitu KPK. KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Bukan itu ya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana mencari KPK-nya? KPK-nya itu kita sudah dapat sebenarnya ya. Tinggal kita kalikan. Nah, kita tulis faktorisasinya. KPK-nya itu kita ambil semua bilangan-bilangan pembagi. Ya, semua bilangan pembagi ini. Oke. Kita salin di bagian bawah. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Ya, oke, sudah kita salin. 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Habis ya dia. Kita salin, lanjut ke bawah. Fokus di bawah saja. Berarti kalau kita salin dalam bilangan pangkat, dia akan jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Ya. Oke, kita carikan 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8 kali 3 kali 7. Setelah itu kita cari 3 kali 8 atau 8 kali 3 24 kali 7. 24 kali 7 7 kali 4 28, simpan 2 ya, 8 simpan 2. 7 kali 2 14 tambah yang disimpan 16. Berarti hasilnya 24 kali 7 168. Nah, ini KPK-nya ya. Ini adalah KPK-nya. Baik. Jadi FPB dari 28, 42, dan 56 adalah 14, dan KPK dari 28, 42, dan 56 adalah 168. Baik, seperti itu caranya. Mudah kan? Silakan kalian ikuti latihan soalnya berikut supaya untuk lebih memahami, memperlancar mencari FPB dan KPK menggunakan metode tabel. Baik, sekian penjelasan untuk mencari FPB dan KPK menggunakan metode tabel. Terima kasih, selamat belajar.